Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Belanda, dari kota Breda, Belanda, untuk seluruh ibu-ibu di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya adalah Melinda Nurimanisa dan saat ini mengampu diberi amanah oleh Allah gitu ya, untuk mengampu Alkindi Online Preschool sebagai bagian dari Alkindi Kids. Nah, pada hari ini saya akan sharing kepada ibu-ibu sekalian tentang bagaimana sih seni membuat anak suka belajar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja sesi sharing berikut ini. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih membuat anak suka belajar gitu ya. Kalau nggak salah pada masa pandemi seperti saat ini, menjadi tantangan mungkin bagi banyak ibu-ibu di seluruh Nusantara ketika sekolah kemudian pindah ke rumah, ketika sekolah ditutup, kemudian kita harus school from home, work from home, dan everything from home. Dan saya mendengar banyak cerita atau curhatan dari banyak ibu-ibu bahwa ternyata kok susah sekali membuat anak itu suka belajar gitu ya, disuruh belajar susah dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing beberapa ilmu yang saya dapatkan dari beberapa buku yang saya baca tentang bagaimana sih membuat anak suka belajar gitu ya. Sebelumnya kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu sebelum memulai, maka mungkin lebih baik kita berkenalan dahulu. Mungkin bunda-bunda sekalian ini siapa gitu ya yang ngomong di depan saya gitu. Nah, nama saya adalah Melinda Nurimanisa. Saat ini saya tinggal di kota Breda di Belanda karena baru saja menamatkan kuliah master, tapi masternya sebenarnya MBA di Breda University Netherlands. Dan kebetulan masternya ini adalah tentang Master Imagineering, tapi sebenarnya dari tahun 2013 saya berkecimpung di dunia pendidikan melalui Alkindi Edu Prize. Alkindi Edu Prize ini adalah enterprise atau company gitu ya niatnya, tapi yang bergerak di dalam sektor pendidikan. Nah, pada tahun 2013 sampai 2019 saya memiliki pengalaman membuat daycare dan preschool yang mana selama 6 tahun itu mengelola dan juga membuat kurikulum untuk anak-anak usia dini gitu ya. Kemudian pada tahun 2015 sampai sekarang kita melakukan diversifikasi gitu ya, melebarkan sayap lah istilahnya, merambah pembuatan buku anak dan mainan anak. Kemudian karena sebagai solusi gitu ya atas permasalahan pada pandemi kali ini, kita membuat Alkindi Online Preschool pada tahun 2020 yang lalu, jadi baru akhir Desember 2020 pertama kali dibuka. Saat ini alhamdulillah sudah berjalan sebanyak 2 angkatan dan alhamdulillah secara serentak pada 1 Maret kemarin kita melaksanakan sekolah preschool di 600 rumah gitu ya. Jadi walaupun judulnya preschool, tapi sebenarnya prinsipnya adalah home education ke 600 rumah di 112 kota dan provinsi di seluruh Indonesia, dan ada 2 juga dari luar negeri, yakni dari Korea dan Belanda. Nah, pada saat ini saya juga memiliki amanah sebagai Business Development dan Innovation Director di Cerdas Mulai Institute, sebuah lembaga pengembangan pemuda gitu ya, lembaga training. Jadi memang cukup lama juga saya di Cerdas Mulai Institute dari tahun 2015 gitu. Jadi memang cukup lama juga bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia gitulah istilahnya. Nah, yang berikutnya adalah saya juga diberi amanah lagi sebagai Business Development dan Innovation Director di Edukasi Karya Indonesia Publishing, di sebuah penerbitan yang memiliki visi untuk menerbitkan buku-buku bergizi untuk anak muda. Di sini kita juga ada self-publishing, jadi jika di antara ibu-ibu sekalian yang suka menulis atau punya tulisan, juga bisa menerbitkan karyanya di ekasia.id sebagai salah satu lini self-publishing dari Edukasi Karya Indonesia. Dan alhamdulillah juga menjadi salah satu fasilitator di Bengkel Diri, dan karena suka nulis gitu ya, alhamdulillah sudah menulis 8 buku. 1 buku adalah buku aktivitas untuk anak, buku anaknya ada
5, 1 non-fiksi, dan 1 antologi. Ini beberapa kali memenangkan kompetisi, baik nasional maupun internasional, di masa lalu ya, saat masih mahasiswa. Tapi memang kurang lebih, memang concernnya sejak tahun 2013, yang mana berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya, memang sudah concern di dunia pendidikan, terutamanya pendidikan anak usia dini. Nah, pada hari ini cara kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih caranya membuat anak tuh seni membuat anak suka belajar gitu ya. Nah, sebelum kita bicara tentang anak yang suka belajar nih, coba kita cek nih, coba kita menilik dan cek ke diri sendiri. Diri kita sendiri dulu sebagai ibunya gitu ya, sebagai orang tuanya, sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak dan memberikan influence atau pengaruh cukup besar ke dalam diri anak. Nah, ketika misalnya kita nih sebagai ibunya gitu mendengar kata belajar, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kita kalau kita mendengar belajar untuk kita sendiri? Kita jangan ngomongin anaknya dulu, kita ngomongin ibunya dulu. Ketika dengar kata belajar tuh gimana sih kira-kira? Apakah kita senang? Ataukah kita tertekan? Ataukah itu menjadi beban? Atau hal yang menarik adalah suatu kewajiban atau hal yang menyenangkan buat kita sendiri? Dan dari kita sendiri selama ini, baik saat ini maupun dulu waktu sekolah, itu kira-kira kita tuh memiliki kesan atau memiliki keyakinan apa terkait belajar? Mungkin nanti teman-teman atau bunda-bunda sekalian bisa menjawab setelahnya, karena ini video rekaman. Nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut di grup WhatsApp, insya Allah besok ya, besok sore. Tapi sekali lagi sebenarnya apa yang penting dari pertanyaan ini adalah ternyata bagaimanapun anak-anak itu kurang lebihnya sebenarnya adalah cerminan dari kita. Karena bagaimanapun antusiasme itu menular. Kalau saya punya credo itu mungkin seperti mantra gitu ya, yang selalu saya pegang teguh bahwa saya ketika kita pengen orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita, ketika kita sebagai ibu kepada anak kan sebenarnya kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita kan, ada hadisnya ya kalau nggak salah, di mana seorang perempuan gitu, seorang ibu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan terhadap anak-anak dan rumah suaminya gitu. Jadi pada dasarnya anak kita itu adalah orang yang akan kita pimpin. Dan dalam kepemimpinan, satu hal yang sangat saya percaya adalah ketika kita pengen anak itu 100%, maka diri kita sebagai pemimpin harus 200%. Ketika kita pengen anak-anak kita suka belajar 100%, maka diri kita sendiri harus 200% suka belajar. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu di sini sudah suka belajar atau belum? Walaupun saya sebenarnya cukup yakin ya, ibu-ibu yang hadir di Kulawap ini, Masya Allah, pasti adalah ibu-ibu yang basically gitu, atau sebenarnya di dalam dirinya adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar, suka belajar. Kalau enggak, pasti nggak akan hadir di Kulawap pada hari ini. Jadi yang paling penting adalah kitanya dulu gitu ya, mindset kita. Karena bagaimanapun antusiasme, frekuensi dan pikiran kita tuh menular, terutama dari ibu kepada anak. Sesama antar manusia aja bisa frekuensi itu bisa nyambung gitu ya, bisa nular. Apalagi ibu sama anaknya itu berkali-kali lipat frekuensi kekuatannya. Nah, sebelum kita ingin mengajak anak suka belajar, satu hal yang perlu kita pahami dulu di dalam diri kita sendiri sebagai orang tuanya, di dalam diri kita sendiri sebagai ibunya, kita harus punya mindset, kita harus punya keyakinan, kita harus punya belief atau keyakinan sama ya, atau pemikiran bahwasanya belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Kalau di kepala ibunya belajar itu berat, beban, kewajiban, harus dilakukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka pasti keyakinan ini akan berpengaruh ke anak kita, sehingga anak-anak kita tuh menangkap keyakinan kita, menangkap frekuensi yang kita pancarkan. Dari mana ini dipancarkan? Dari intonasi, cara bicara, gestur, dan sebagainya, sehingga ia merasakan hal yang sama. Sebagai contohnya gimana? Misalnya kita punya keyakinan bahwa belajar itu adalah kewajiban. Kalau ya kewajiban ya benar, tapi maksudnya kewajibannya itu dalam artian yang beban. Kita mungkin akan mengajak anak belajar tuh kayak gini.
ayo kamu belajar dong, nanti kalau nggak belajar gimana nilainya gitu ya, misalnya ya, sambil ngomel-ngomel mungkin gitu ya. Jadi ya anak juga tertekan gitu, karena kita gini, mungkin kita yang merasa tertekan karena anak nggak mau belajar, sehingga kita menekan anak dan dia pun merasa tertekan gitu. Jadi sebuah rantai yang kemudian semakin tidak mau belajar, semakin membuat kita tertekan karena kok anaknya nggak mau belajar, jadi muter aja gitu. Jadi bisa jadi akan seperti itu, bisa jadi ya, karena saya percaya bahwa dalam hubungan antar manusia itu tidak ada hubungan sebab akibat yang pasti, jika A maka B gitu. Itu bisa jadi kemungkinan. Tapi jika di kepala kita mindset akan belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang seru, berpahala, dalam rangka kita berusaha menjadi orang yang lebih dicintai Allah dan Rasulullah, berusaha menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya di mata Allah. Dimana di dalam mindset dan diri kita itu tuh sudah menjadi sebuah keyakinan yang solid gitu. Belajar itu menyenangkan, seru, berpahala, gembira. Dan anak akan merasakan energi dan kesan yang sama tentang belajar karena pasti cara kita mengajarnya berbeda. Sebagai contoh, ini contoh aja nih biasanya. Ini sedang saya mencoba terapkan juga ke irsyad gitu. Misalnya saya lagi mau belajar nih, saya benar-benar sekali minta izin ke anak buat ikut kulab ini misalnya. Apakah ya udah diem-diem aja gitu. Bentar ya ibu mau ada kulab gitu apa, tapi akan beda kalau kita bisa menghadirkan antusiasme dari bahkan sekedar minta izin buat ikut kulab ke anak. Misalnya gini, nak, Bunda hari ini mau belajar loh, seru sekali. Bunda belajar dulu ya, gitu. Dengan muka yang antusias dan senang, gembira gitu. Sehingga anak jadi menangkap bahwa oh ternyata belajar itu sesuatu yang seru ya. Ternyata belajar itu sesuatu yang menyenangkan ya. Gitu. Jadi karena kita sukanya belajar gitu. Jadi otomatis vibes-nya akan menular ke anak. Atau misalnya di rumah, seberapa sering sih anak melihat ibunya atau ayahnya, atau misalnya kalau ayahnya agak susah ya ibunya lah belajar dalam artian membaca buku mungkin, atau ikut kulab seperti ini kan juga belajar ya, atau ikut Zoom atau ikut kelas, seberapa sering anak melihat itu dan sudah seberapa sering dan bagaimana kesan anak tentang diri kita ketika kita melakukannya. Apakah kita terlihat gembira, apakah kita terlihat antusias dan senang. Karena kalau kita itu senang sama belajar, otomatis kok insya Allah anak akan ngikut gitu. Jadi pada dasarnya ini adalah prinsip dasar untuk perubahan apapun yang ingin kita lakukan dalam konteks apapun dan sebagainya. Jadi mantranya adalah to make a change yourself first. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah perubahan, kita berubahnya dari diri sendiri dulu, karena satu-satunya yang bisa kita kontrol perubahannya 100% hanyalah diri kita sendiri. Sementara anak kita, suami kita itu paling bisa kita influence mereka mungkin 30-50%. Jadi sebelum kita mengubah anak kita, pertama kita ubah dulu diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Tumbuhkan mindset cinta belajar dalam diri sendiri. Tunjukkan kepada anak betapa belajar itu menyenangkan dan kita tuh gembira belajar. Tularkan vibes-nya. Betapa kalau kita belajar tuh kita gembira, antusias gitu ya. Tumbuhkan kesan kepada anak bahwa dimulai dari diri kita sendiri bahwa belajar itu menyenangkan. Gitu. Jadi kalau kitanya semangat gitu ya, baca buku semangat, anak kita mungkin melihat kita lebih sering pegang buku, baca buku, atau sering lihat kita Bunda belajar dulu ya, Bunda lagi mau ikut sekolah nih, udah mau ikut kelas. Jadi dia punya sense bahwa oh namanya belajar dan sekolah itu adalah hal yang ya biasa aja gitu. Karena bahkan orang tuaku juga belajar, orang tuaku juga sekolah, dan itu menyenangkan dan itu kewajiban gitu. Jadi dia dan itu adalah kewajiban kalau kita menilik pada surat Al-Alaq ayat 1 ya, Iqra. Jadi kita sendiri mungkin bisa lebih menghayati lagi kenapa sih di Al-Qur'an di antara sekian banyak ayat gitu ya. Yang pertama kali turun kenapa adalah surat Al-Alaq ayat 1 tentang Iqra, tentang membaca, tentang belajar. Tugas pertama bagi seorang muslim di muka bumi gitu ya.
ketika Islam turun itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat dan sebagainya. Tapi perintah pertama adalah iqra, belajar. Maka kita sebagai seorang muslimah gitu ya, insya Allah namanya belajar tuh harusnya menjadi denyut nadi gitu ya. Harusnya giroh belajar tuh ada di dalam diri setiap muslim, karena itu perintah pertamanya. Dan ketika kita sudah menghayati itu, bahwa iqra, membaca, belajar, itu adalah bagian dari kebutuhan hidup mungkin ya, ibaratnya minum atau makan. Cuman bedanya kalau kita makan dan minum yang diberi asupan itu adalah tubuh. Ketika belajar kita mengasupi otak. Jadi ketika kitanya sendiri sudah memegang teguh hal itu, sudah punya antusiasmenya, energinya buat belajarnya besar, terus kitanya memang suka belajar dan merasa belajar itu menyenangkan, dan memang diperintahkan untuk belajar dari pertama kali gitu ya, tapi kita menjadikan perintah belajar atau iqra itu bukan sesuatu yang beban atau menjengkelkan atau menyebalkan, tapi sesuatu yang menyenangkan, insya Allah itu akan kebawa vibes-nya ke anak-anak. Nah, setelah kita tadi tahu berubahnya dari diri sendiri dulu, yang kedua kita berusaha mengenali elemen dasar manusia. Karena kalau kita ngomongin seni menumbuhkan anak cinta belajar, kita harus ingat bahwa yang kita ajak ngobrol ini adalah manusia. Sedangkan manusia ini sesungguhnya terdiri dari apa sih? Dia punya akal, dia punya hati, dia punya raga gitu. Jadi kalau misalnya anak nggak suka belajar, atau misalnya kalau nggak salah, kalau misalnya nggak suka nulis atau membaca, itu bisa banyak aspek. Bisa jadi secara hatinya memang belum mencintai belajar, proses belajar itu sendiri. Secara hatinya dia belum, secara akalnya juga dia mungkin belum memahami kenapa sih aku harus belajar gitu loh, apa sih esensi pentingnya aku belajar, kenapa aku harus suka belajar gitu. Itu belum ada di kepala dia konsep seperti itu, sehingga berat buat hatinya juga buat belajar, karena dia belum paham kenapa aku harus belajar, dan apalagi jika itu tidak menyenangkan. Dan untuk raga itu sendiri, kadang-kadang ketidaksukaan anak belajar, misalnya dalam artian dia duduk diam, apalagi kalau untuk anak usia dini ya, misalnya dia susah menulis, susah membaca, bisa jadi ada problem juga di raganya, entah motorik kasarnya kurang terstimulasi, motorik halusnya kurang terstimulasi gitu. Tapi bagaimanapun di antara ketiga elemen ini, ada akal, hati, dan raga, ternyata sentral dari pendidikan adalah hati. Jadi yang dididik sebenarnya utamanya masalah belajar itu bukan hanya proses kognitif, tapi utamanya adalah bagaimana dengan pendidikan dan proses belajar itu bisa mendidik hati. Karena kalau ini adalah kata-kata dari Imam Al-Ghazali gitu ya, sentral dari pendidikan sesungguhnya adalah hati, sebab hati merupakan esensi dari manusia. Sehingga belajar tuh seharusnya bukan hanya menjadi proses kognitif yang terjadi di otak, tapi merupakan proses jiwa. Wah, berat juga ya bagaimana proses jiwa ini. Tapi sekali lagi, ketika hati ini memang sudah terpaut gitu ya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, dan memahami bahwasanya memang Rasulullah itu adalah sosok yang suka belajar gitu. Jadinya dia akan termotivasi untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia memahami bahwa ayat pertama yang turun di Al-Quran itu adalah Iqra loh gitu. Jadinya dia menjadi termotivasi karena hatinya sudah terpaut pada kecintaannya, sudah terpaut pada kecintaan terhadap Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Nah, berikutnya kalau ini dari segi riset, kalau tadi ya dari segi ruhiyahnya gitu ya, dari segi keagamaannya. Karena sebagai contoh, nanti contohnya saya jelaskan di selanjutnya aja. Kita jelasin yang ini dulu. Tentang 2 tipe sumber motivasi. Jadi kalau kita mengatakan tentang bagaimana sih supaya anak suka belajar, kita harus tahu dulu bahwa motivasi ini sumbernya ada 2. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang timbulnya dari luar. Sebagai contoh, hadiah, uang, popularitas, grades, atau pujian, itu semua adalah motivasi ekstrinsik atau sesuatu yang datangnya dari luar diri kita. Sedangkan motivasi intrinsik adalah ketika kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena karena buat kita prosesnya itu menyenangkan, kita engage, kita terlibat dalam perilaku tersebut, kita suka prosesnya, kita
kita menikmati prosesnya sehingga kita tidak mencari external reward gitu. Karena prosesnya sendiri udah membuat kita happy gitu. Ketika misalnya ada external reward buat kita, ya itu bonus aja, itu bukan yang dicari gitu. Karena proses belajarnya sendiri itu sudah membuat kita gembira, membuat kita senang. Nah, kemudian kan pertanyaannya gimana biar menumbuhkan motivasi intrinsik ini biar bisa gembira gitu ya. Nah, ini tipe-tipe motivasi lebih jelasnya. Kalau intrinsik itu ternyata elemennya dia ada autonomi gitu ya. Autonomi itu kebebasan gitu. Sebenarnya makanya dalam belajar itu adanya kebebasan itu penting sebenarnya dalam belajar. Kemudian mastery atau keinginan untuk menjadi ahli, atau purpose atau tujuan. Seperti tadi kalau kita bahas masalah Iqra gitu ya, kita bahas masalah esensi kita sebagai seorang muslim yang mana harus selalu belajar Iqra, itu sesungguhnya termasuk dalam purpose. Jadi kalau dia sudah, itu tadi ketika dia sudah hatinya sudah terikat pada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran gitu ya, insya Allah dengan itu ketika dikatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang cinta belajar, maka dia akan semangat untuk belajar. Atau kalimat pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, belajar, maka dia akan semangat belajar. Karena purpose-nya itu udah kuat, dan itulah yang menjadi intrinsik motivasi. Dia keingintahuan yang tinggi, atau curiosity, atau bahkan love, atau cinta pada bidang yang ingin dipelajari, atau learning, atau merasa ada bertumbuhnya di situ, meaning, atau makna. Jadi merasa dengan belajar tuh dia merasa hidupnya bermakna. Ada lagi namanya extrinsic motivation, tadi misalnya compensation, reward, punishment, hukuman, terus mungkin tadi ada poin lah, ketakutan untuk kegagalan, ketakutan untuk dihukum, kompetisi, badge, bintang, dan sebagainya, itu adalah tergolong pada motivasi ekstrinsik. Nah, yang menarik ketika kita ngomongin dalam konteks belajar ini, ternyata ada sebuah buku yang sangat bestseller namanya Drive, yang nulis Bapak Daniel Haping gitu. Dan beliau di buku ini adalah New York Times bestseller, dicetak berkali-kali dan merupakan salah satu buku rekomendasi yang paling direkomendasikan oleh salah satu dosen favorit saya pas ngambil master dulu. Dan ternyata di sini sangat menarik gitu. Dia mengatakan bahwa ternyata hasil riset menemukan bahwa efek reward, motivasi eksternal gitu ya, ketakutan terhadap misalnya kenapa kamu belajar? Iya, aku takut dimarahi ibu misalnya. Atau kenapa kamu belajar? Iya, aku takut nanti nilainya jelek, atau misalnya iya, aku mau dapat hadiah ini, aku mau dapat hadiah itu misalnya. Ternyata berdasarkan eksperimennya dilakukan pada 128 orang, memiliki kesimpulan bahwa ternyata reward eksternal itu bisa berdampak negatif pada pertumbuhan motivasi intrinsik seseorang. Ada di buku ini, kalau mau dibaca silahkan. Kaget ya, saya juga kaget waktu baca, karena saya juga beberapa kali mungkin ya ada sistem reward dan segala macam, cuman ternyata ini tidak berbanding lurus, terutama pada apa? Terutama pada anak-anak usia dini gitu. Makanya kalau dipikir tuh sebenarnya anak-anak usia dini terutama ya, berdasarkan pengalaman kami sendiri di Al-Hini Online Preschool, anak-anak usia dini itu memang basically fitrahnya masih terjaga betul gitu ya, beda sama orang dewasa gitu. Jadi anak-anak usia dini ini memang suka belajar, mereka memang suka karena curiosity atau keinginan tahuannya tinggi, kemudian keinginannya untuk menguasai sesuatu tinggi. Jadi mereka ketika diberi aktivitas-aktivitas yang seru dan menarik, mereka akan engage, mereka akan senang dan minta nagih lagi, mau lagi, karena memang fitrahnya masih terjaga. Beda sama kalau mungkin yang sudah tua-tua seperti saya gitu, atau mungkin ibu-ibu sekalian, mungkin terkadang motivasi eksternal tuh diperlukan buat narik gitu. Walaupun bergantung pada itu semata juga bukan hal yang baik, karena ternyata motivasi intrinsik inilah yang lebih penting. Nah, ternyata berbanding terbalik ya hasil risetnya. Jadi semakin sering kita menjanjikan reward, ternyata jadinya nanti semakin turun motivasi intrinsik seseorang untuk belajar. Dan saya pun ketika merefleksi diri ke belakang gitu, kenapa ya saya suka belajar? Ternyata salah satunya adalah karena memang dari orang tua pribadi, alhamdulillah tidak pernah ngasih reward gitu.
beberapa kali misalnya ranking 1 dan sebagainya, itu juga nggak ada reward apa-apa, sehingga saya ternyata terbiasa mencintai proses belajar itu sendiri dari dulu ya, dari SD mungkin ya, walaupun kadang-kadang dipaksa juga, nggak mau belajar juga saya dulu sering gitu, mau ujian disuruh belajar malah baca komik di dalam buku pelajaran. Ayo siapa yang suka begitu? Saya dulu juga suka begitu. Sampai SMP gitu ya, sampai SMP tuh masih kadang disuruh belajar tuh ogah-ogahan gitu, walaupun kadang juga semangat gitu, tapi lebih kepada karena keinginan tawan saya untuk menguasai suatu hal atau mastery itu tadi sih, jadi semangat. Dan kemudian ketika SMA baru mulai lebih apa ya, SMA itu kan masa-masa mungkin mulai ikut ngaji segala macam, baru mulai menemukan purpose bahwa ternyata belajar itu berpahala loh, ternyata Allah cinta loh orang-orang yang mencari ilmu. Nah di situ baru mulai tumbuhlah kecintaan lebih besarnya terhadap belajar. Nah, untuk ngomongin motivasi intrinsik ini sendiri, ternyata ada 3 komponennya. Yang pertama adalah berikan otonomi atau pilihan. Jadi kalau kita biasanya mungkin sebagai orang tua ya, pengennya anak ngikutin kita gitu, ngedrive kita, maunya kita apa dia ngikutin aja, nurut kita. Nah, tapi ternyata justru dengan memaksa untuk menurut ternyata berbanding terbalik terhadap tumbuhnya motivasi intrinsik atau keinginan untuk belajar di dalam diri. Lalu caranya gimana? Caranya adalah bagaimana sebagai orang tua kita bukan menyuruh gitu ya, tidak menyuruh dia harus A, B, C, D, E, tapi membimbing mereka, memberikan otonomi atau pilihan, kira-kira mengajak diskusi, kira-kira mau mengerjakan tugasnya gimana. Pokoknya 3T ya, task, time, dan teknik. Tugasnya yang mana, time-nya, waktunya kapan, dan tekniknya seperti apa. Jadi ngomongin masalah otonomi ini juga sebenarnya menjadi landasan utama beberapa pendidikan anak usia dini alternatif seperti misalnya metode Montessori atau metode Sentra. Itu semua sebenarnya karena tujuannya adalah untuk menumbuhkan self motivated learner gitu, untuk menumbuhkan pelajar-pelajar yang termotivasi belajar. Jadi sebenarnya metode utama mereka, metode dasarnya adalah dengan memberikan pilihan. Makanya kalau kita lihat di metode Montessori itu ya, raknya banyak, aparatusnya banyak, jadi biar anak tuh milih sendiri. Dia pilih aku mau belajar apa. Atau sentra juga gitu, walaupun dia nggak pakai rak, tapi pakai kayak zona-zona sentra gitu ya, kalau saya nggak salah. Dia suruh milih, dia mau apa. Tapi memang dalam kenyataannya, apalagi bukan dalam sekolah gitu ya, dalam kehidupan di rumah sehari-hari, tidak selalu kita bisa punya fasilitas sebanyak itu, benar kan? Kalau misalnya kita mau bermontessori misalnya, kalau kita mau benar-benar seperti yang ditunjukkan atau dipandu gitu, dan mengikuti panduan, itu modalnya lumayan gitu. A, B, C, D, E, modalnya lumayan. Sementara namanya ibu-ibu rumah tangga ya kadang memang sukanya ngirit ya, sukanya yang paling irit, paling praktis, paling cepat, pokoknya yang paling mudah. Nah, kemudian gimana menyiasatinya? Nah, ini yang kebetulan saya sama tim Alkindi Online Preschool juga kerjakan gitu. Jadi mensiasatinya adalah misalnya tugas tuh dari kita, dalam artian rambu-rambunya dari kita. Tapi kita tetap memberikan anak otonomi atau pilihan seperti waktu. Kalau saya pribadi ke Irsyad sekarang 4 tahun, dan dari dulu biasanya saya berikan dia otonomi. Misalnya kamu mau belajar kapan? Sekarang mau belajar gitu. Kalau dia bilang enggak, ya udah kita hargai pilihannya. Enggak, Uma nanti aja. Oke, ya udah nggak apa-apa, dibiarin aja. Kita berikan dia otonomi sampai akhirnya nanti dia minta sendiri. Uma aku mau belajar misalnya. Nah, atau teknik gitu ya, tekniknya. Atau misalnya kalau kita sudah menentukan, nanti dia suruh milih. Uma nih punya macam-macam nih bahannya. Ada kertas lipatnya, ada warna merah, kuning, biru. Nah, kamu mau yang mana? Gitu. Jadi tetap dia diberikan otonomi untuk memilih, walaupun pilihannya terbatas yang kita planning gitu, yang kita rencanakan. Dia suruh milih kertas lipat warnanya apa. Tapi dengan dia dilibatkan untuk memilih, itu akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Atau tugasnya atau waktunya itu tadi ya, mau belajar kapan. Kalau misalnya tugasnya misalnya kamu mau ngerjain yang mana dulu, yang ini dulu atau yang ini dulu gitu. Jadi dia punya pilihan untuk mengerjakan tugasnya. Kalau anaknya udah gede gimana? Alhamdulillah sebenarnya kalau anaknya lebih gede lebih enak gitu. Jadi kalau misalnya
udah gede mungkin bisa diajak diskusi, oke sekarang tugas kamu apa aja gitu, biar dia ngelis tugasnya. Jadi justru hal ini bisa melatih juga self disiplinnya dia, self managementnya dia kalau anaknya udah gede gitu ya. Disuruhnya memilih tugasnya ada berapa banyak waktu yang kamu punya, sekian. Nah kamu mau ngerjainnya kapan, kamu mau belajarnya kapan, diajak diskusi aja anaknya sih kayaknya sudah bisa diajak diskusi gitu. Kamu mau belajar ini kapan, mau belajar ini kapan gitu. Jadi memang ditawarkan, diajak dia berkontribusi dan terlibat dalam menentukan kapan dia mau mengerjakannya, tugas mana yang mau dikerjakan duluan, dan bagaimana teknik atau bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Dengan itu diharapkan dia bisa tumbuhlah motivasi intrinsiknya untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua adalah membangun kompetensi. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki keinginan untuk bisa merasa kompeten. Hal ini berarti mereka butuh membuktikan kemampuannya untuk menuntaskan tugas. Jadi sebenarnya anak-anak tuh suka banget ketika dikasih kepercayaan, ketika dia merasa bisa melakukan sesuatu, apalagi anak usia dini ya. Karena bagaimanapun merasa mampu atau kompeten adalah kebutuhan psikologis dan emosional dasar seorang anak. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat di Montessori ada namanya life skill, jadi anak disuruh tuang-tuang air, suruh nyapu, ini dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri dia, perasaan mampu, perasaan oh aku kompeten loh nyelesain ini. Dan ini juga berkaitan sebenarnya sama teori psikologinya Erikson, bahwasanya anak-anak terutama pada usia 3 tahun ya kalau nggak salah ya, mulai 3 tahun itu adalah fasenya dia autonomy versus doubt. Autonomy versus doubt itu adalah fasenya dia akan mencari-cari banyak hal untuk dia lakukan sendiri. Dia maunya ikut-ikut ibunya misalnya. Karena dia ingin merasa kompeten itu tadi. Ketika dia bisa berhasil melakukan sesuatu, maka dia menjadi anak yang percaya diri dan memiliki self-esteem yang bagus tentang dirinya karena dia merasa punya perasaan, oh aku bisa loh melakukan ini, aku bisa loh melakukan itu, aku bisa loh melakukan ini gitu. Nah, kalau nggak dikasih ruang buat belajar, nggak dikasih ruang buat kompeten di usia-usia 3 tahun itu, atau bisa melakukan sesuatu, biasanya akan berpengaruh ke kepercayaan diri dia. Dia merasa mungkin aku tidak bisa melakukan sesuatu, atau aku tidak kompeten melakukan sesuatu, dan sebagainya. Nah, kalau pada usia yang lebih besar, kalau usia lebih dini insya Allah mudah, ngajak anak belajar tuh jauh lebih mudah, karena mereka emang basically ingin gitu ya, ingin menjadi masih terjaga keinginannya untuk bisa sesuatu, untuk bisa melakukan sesuatu dan sebagainya. Tinggal distimulus saja dan diberikan tantangan yang memang dia bisa. Jadi kalau misalnya ada tantangan yang cukup sulit, kita bisa, kalau saya pribadi bisa memilah mana tantangan yang kira-kira dia bisa selesaikan. Jadi kita kalau misalnya kalau bisa dia tipe anak yang nggak mau ngerjain ini itu gitu, mungkin dia nggak percaya diri, bisa jadi salah satu apa namanya problemnya. Lalu gimana caranya biar pede? Kasih tugas yang paling gampang yang dia pasti bisa nyelesainnya. Kita yakin dia pasti bisa nyelesainnya. Kita bangun sedikit-sedikit misalnya, dari kasih yang paling mudah dulu. Dia bisa, wah bisa, kita apresiasi, muncullah dia perasaan kompetensinya. Lalu kita naikin lagi tingkatannya pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ketika semakin naik, maka kompetensi dia juga akan semakin bertumbuh. Nah, kalau misalnya buat anak yang lebih besar lagi, bagaimana? Nah, salah satunya adalah dengan cara menanyakan dia sebenarnya dia pengennya kompeten di bidang ini sampai seberapa gitu. Dia pengennya ahli di bidang ini sampai seberapa. Sebagai contoh, misalnya belajar matematika gitu ya. Ketika dia dapat strong why, kenapa sih? Ini nanti yang di poin akhir ya, purpose. Kalau ketika dia udah tahu kenapa sih aku harus belajar matematika, mungkin bisa ditanya, kamu mau ahli di sini itu seberapa kira-kira. Kalaupun misalnya ada target nilai segala macam, buat dia bikin targetnya sendiri. Karena bagaimanapun pengukuran itu kadang kan juga penting. Misalnya kamu mau kompetensimu tuh seberapa, keahlianmu tuh seberapa, kira-kira kamu pengen dapat nilai berapa sih gitu. Jadi bukan kita yang nge-push goals ke anak-anak, tapi biarkan goals itu muncul dari dia sendiri. Kompetensi ini juga bisa dijadikan cara ya untuk memotivasi dia melakukan sesuatu. Sebagai contoh, melakukan sesuatu yang dia suka. Sebagai contohnya misalnya anak Irsyad 4 tahun gitu ya, dia sangat ingin bisa bikin robot misalnya.
Kalau saya misalnya tanya, kamu hari ini aku mau belajar misalnya gitu. Oh iya, mau belajar apa? Misalnya kasih pilihan nih, mau belajar apa? Mau latihan baca, latihan berhitung, atau baca ikro, atau coding gitu. Nah dia biasanya lebih prefer, kayak kemarin saya tanya dan dia jawab, aku mau coding Uma. Oh kenapa? Ketika ditanya, ternyata dia biar aku bisa bikin robot. Oh jadi dalam hati saya, oh berarti dia sudah punya sense of competence ini, di mana dia tahu bahwa dia karena aku mau bikin robot, aku harus bisa nih coding gitu. Jadi dia semangat buat belajar coding gitu. Jadi ketika ada tujuan yang lebih besar lagi gitu, biasanya akan lebih bersemangat untuk membuat seseorang itu belajar. Sebagai contohnya mungkin kita dulu ya di masa SMA kali ya, ini kejadian di saya sih waktu itu. Waktu SMA saya juga agak malas belajarnya sebenarnya. Jadi dalam artian lagi yang sukanya belajar kalau mau ujian aja gitu. Dari kelas 1 kelas 2 adalah ya kalau mau ujian aja baru belajar, kalau nggak mau ujian ya aku maunya baca novel aja, main-main aja gitu. Nah, tapi saya sendiri merasa adanya perbedaan ketika ke kelas 3 SMA gitu, di mana saya punya keinginan untuk misalnya tembus PTN tertentu. Nah, itu pasti langsung tanpa disuruh belajar sama orang tua juga kita akan belajar dengan semangat sendiri. Karena kita punya tujuan yang lebih besar. Begitu juga dengan anak-anak. Ternyata anak-anak juga bisa memiliki tujuan-tujuan seperti ini yang dikaitkan dengan kompetensi atau keahlian tertentu yang mungkin ingin dia miliki. Nah, yang nomor 3 adalah memahami tujuan atau purpose. Biasanya yang jadi malas belajar adalah kita nggak bisa jawab alasan kenapa sih kita harus belajar gitu. Ini sebagai contoh saya pribadi ya waktu itu SMA belajar algoritma. Pasti dulu ingat ya, dulu sempat belajar algoritma. Dan itu buat saya ngeselin sekali karena menurut saya nggak dapet nih strong way-nya. Ngapain sih saya belajar 3 log 4, 3 log X, 3 log D gitu. Saya nggak dapet sense-nya. Kenapa saya harus susah-susah belajar ini? Mau buat apa dalam kehidupan saya gitu. Nggak mau belajar itu. Sampai akhirnya nilainya jelek. Akhirnya nilainya di situ jelek, logaritma ya. Waktu kelas 3 itu, karena ada selain ada tujuan lebih tinggi mau masuk PTN yang dituju, juga akhirnya saya dapat strong way-nya. Oh, ternyata ini tuh sangat berguna ya loh belajar logaritma ini. Misalnya misalnya kita mau membuat sesuatu, kita butuh perhitungan-perhitungan rumit, misalnya membuat roket, itu butuh logaritma dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa dapat sense of purpose dari apa yang kita pelajari, kayak si Irsyad itu dia semangat belajar coding karena dia dapat sense of purpose-nya juga tadi mau bikin robot gitu. Ketika anak memiliki pemahaman yang utuh tentang kenapa harus belajar, apa relevansi apa yang mereka lakukan saat ini dengan tujuan atau rencana hidup yang lebih besar, maka motivasi akan menurun. Ketika dia nggak punya, ya, ketika tidak memiliki pemahaman, kenapa sih harus belajar, motivasi akan menurun. Tapi kalau kita punya goals yang lebih besar, rencana hidup yang lebih besar, punya tujuan yang lebih besar, motivasi belajar akan naik. Terutama mungkin ini bisa mulai sangat diterapkan pada usia-usia SMP gitu ya, balik gitu ya, mana dia sudah bisa mulai diajak ngobrol tentang tujuan hidupnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bisa bikin life planning dan sebagainya. Kalau buat anak usia dini seperti apa? Nah, kalau saya sendiri strateginya ke Irsyad adalah dengan menumbuhkan dulu tuh kecintaan dia pada Al-Quran, pada Allah, pada Rasulullah, sehingga kadang-kala ternyata yang bikin dia termotivasi belajar adalah karena dia berpikir, Rasulullah itu suka belajar ya iya Rasulullah juga suka belajar gitu. Oke deh aku mau belajar biar seperti Rasulullah. Jadi yang menjadi motivasi dan tujuan dia adalah karena dia pengen jadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi jadinya dia semangat buat belajar. Atau misalnya lagi malas sekolah gitu. Terus dia tiba-tiba nanya, Rasulullah tuh suka sekolah ya? Iya, Rasulullah suka sekolah gitu. Sekolahnya di mana, Gitu. Terus saya jawab, sekolahnya sama malaikat Jibril, beda kelas kalau Rasulullah. Isyad sekolah dulu di sekolah yang sini. Jadi ternyata dia sudah bisa gitu ya, walaupun anak usia dini ternyata sudah bisa punya sense of purpose itu. Misalnya kita kaitkan bahwa ternyata dan ini kan adalah hal yang benar ya, ternyata anak yang rajin belajar itu semakin disayang Allah loh, semakin dicintai Allah loh, derajatnya semakin tinggi di mata Allah gitu. Jadi ketika kita sudah tumbuhkan kecintaan pada Allah dan kita bilang kepada dia kalau rajin belajar itu bikin
kita lebih disayang loh sama Allah, lebih tinggi derajatnya sama Allah. Di surga derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi semoga hal ini bisa bikin dia lebih semangat belajar. Karena dia punya sense of purpose. Kenapa ya aku harus belajar? Nah, ini ada beberapa tips ya tentang bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Yang pertama adalah beri anak kesempatan untuk memilih, tadi udah ya. Kemudian kembangkan ketertarikannya dan beri ruang untuk eksplorasi. Dalam artian misalnya dia tertarik dengan sesuatu hal gitu. Karena pasti hampir semua anak mungkin punya ketertarikan tertentu di bidang tertentu. Dan beri ruang untuk eksplorasi dengan hal tersebut. Misalnya anaknya suka mewarnai, dikembangkan dan berikan ruang eksplorasi di situ. Anaknya suka bikin kriya, prakarya, nah kembangkan, diberi ruang untuk eksplorasi di situ. Anaknya suka gunting-gunting, anaknya suka tulis-tulis, anaknya suka macam-macam, bisa dikembangkan, beri ruang untuk eksplorasi di situ. Nah, ketertarikan ini juga sebenarnya menurut saya bisa jadi jembatan yang sangat bagus untuk menumbuhkan motivasi belajar anak, apalagi kalau konteksnya anak usia dini ya. Dalam artian gini, misalnya anaknya lagi nggak semangat belajar nih, tapi dia lagi suka sama tokoh, misalnya tokoh bis gitu ya, tokoh Tayo misalnya, atau tokoh apa gitu, Nusa gitu. Jadi kita kaitkan antara si tokoh ini dengan pembelajaran yang mau kita masukkan. Jadi dalam artian misalnya sebelum kita belajar, kita pura-pura dulu jadi Tayo, brum brum brum, keliling-keliling rumah gitu ya, pura-pura jadi mobil. Terus kalau Tayo kan sukanya ada misi-misi gitu ya, kalau saya nggak salah. Nah, pura-pura gitu, oh dapat misi nih sebagai Tayo gitu. Jadi ketertarikan anak itu sebenarnya bisa jadi jembatan kita untuk mengenalkan apapun yang mau kita kenalkan pada masa itu. Atau misalnya anaknya itu lagi suka hewan, nggak apa-apa kita, lagi suka hewan. Nah, ini bisa jadi jembatan buat mengajarkan hal-hal lain, misalnya mungkin ikro atau latihan huruf atau mengenal angka dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah, kalau ini untuk anak yang lebih besar ya, mungkin usia SD ke atas nih baru bisa kayaknya. Ajak anak untuk membuat tujuannya sendiri dan mengevaluasi performanya. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, ajak dia untuk bikin targetnya sendiri. Ajak dia untuk bikin, kamu buat ini gimana nih, mau gimana, mau dapat nilai berapa kira-kira. Jadi bukan kita yang nge-push, biarkan dia menentukan sendiri, dan dia mengevaluasi performanya. Misalnya dia punya keinginan, aku pengen nih dapat nilai 10 matematika. Oh ya, gimana caranya ya biar bisa dapat nilai 10 ya? Kamu kira-kira harus belajar berapa jam tuh sehari itu gitu. Jadi diajak diskusi dan dilibatkan, diajak membuat rencana. Jadi ketika evaluasi performa, biarkan dia mengevaluasi dengan target yang sudah dia buat sendiri. Nah, nomor 4 adalah yang dipuji adalah usaha dan prosesnya, bukan hasil dan kecerdasannya. Dalam artian misalnya dia sudah berusaha gitu, kita uji usahanya. Oh, kamu sudah berusaha ya buat ini ya, kamu sudah sungguh-sungguh ya, alhamdulillah hasilnya begini ya, udah nggak apa-apa, kita perbaiki lagi besoknya ya, tapi kamu sudah usaha dengan baik. Jadi memang kitanya juga sebagai orang tua harus lebih fokus kepada usaha dan proses, bukan pada hasilnya semata. Karena ketika kita fokus pada proses, maka dia juga akan ikut berfokus pada proses, dan semoga dia akan lebih enjoy dan menikmati prosesnya. Kemudian tanyakan atau apresiasi keberhasilannya ketika dia berhasil. Misalnya, berhasil ini bukan selalu melulu mencapai goals, tapi bisa juga sepanjang proses itu, misalnya dia berhasil konsisten, disiplin dengan jadwal yang dia ciptakan sendiri. Misalnya, aku mau belajar matematika misalnya 1 jam sehari. Oke, gitu. Kita lihat ya. Nanti kalau misalnya dia berhasil seminggu aja misalnya, diapresiasi. Jangan lupa bahwa keberhasilannya untuk berproses itu. Nah, nomor 4 adalah bantu anak untuk menjadi kompeten atau ahli dalam suatu hal. Jadi, karena bagaimanapun ada sih beberapa orang yang memang generalis, dalam artian dia ahli dalam banyak hal, tapi ada beberapa juga yang tipenya spesialis, dia ahli di bidang tertentu, yang lain biasa-biasa aja. Nah, ini sebenarnya
nggak apa-apa gitu kalau menurut saya pribadi. Kalau memang dia adalah tipe yang menonjol di satu hal dan mungkin di hal lain kurang, jadi ya yang penting bilang aja ke anak, ya udah yang penting yang lain lulus aja gitu misalnya, atau dia suruh menetapkan target sendiri, benar gitu. Jangan dikecilkan juga sih. Kamu maunya yang ini gimana? Nih kamu jago di sini, kamu maunya sejago apa gitu. Jadi kita bantu anak untuk menjadi kompeten atau ahli dalam suatu hal. Dalam artian kalau dia udah mencapai titik tertentu, kita challenge lagi, ayo gimana caranya? Wah, ini jangan lupa apresiasi, tapi ya alhamdulillah bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan, tapi coba di-challenge lagi, kira-kira gimana ya biar bisa lebih baik gitu. Jadi dia terbiasa untuk terus-menerus bertumbuh dan belajar. Nah, yang terakhir, bantu anak untuk menemukan tujuannya dalam belajar, big picture atau alasan fundamental. Big picture itu seperti life plan dan sebagainya dan sebagainya. Alasan fundamental, alhamdulillah sebagai seorang muslim udah nggak perlu susah-susah lagi nyarinya pakai ayat Iqra aja atau pakai Rasulullah tadi yang memang sangat suka belajar dan sebagainya. Insya Allah sebenarnya sudah bisa membantu anak untuk menjadi termotivasi belajar. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menjadikan proses belajar itu bukan proses yang sepaneng gitu ya. Buat prosesnya tuh seru, lucu, menyenangkan, sehingga anak tuh punya asosiasi bahwa belajar itu sama dengan bahagia. Sebagai contoh, salah satu film India gitu ya, mungkin bunda-bunda di sini pernah nonton juga, Tare Zameen Par kalau nggak salah, yang waktu itu gurunya masuk ke kelas pakai hidung badut, pakai rambut badut gitu ya, terus masuk dengan ceria gitu, dengan lucu gitu. Kemudian anak-anak otomatis pasti akan suka gitu. Dan ini juga yang saya rasakan kepada anak-anak, ketika misalnya kita bisa menyajikan prosesnya itu seru, lucu, dan menyenangkan, insya Allah anak akan ketagihan belajar, karena mereka pada dasarnya sangat suka bersenang-senang, dan pada dasarnya setiap anak itu sangat suka kok ketika ada quality time sama ibunya gitu. Ada quality time sama ibunya, dan kita jadikan quality time sama anak itu adalah dalam proses belajar. Jadi jangan sampai proses belajar itu jadi proses yang bikin anak stres karena anak ibunya banyak marah-marah. Kamu gimana sih, gini aja kok nggak bisa ya gitu. Nanti dia memiliki asosiasi bahwa belajar sama dengan tidak menyenangkan, karena belajar aku sering dimarahin ibu gitu misalnya. Jadi dia stres juga gitu. Kalau kita mau anak kita suka belajar, kita harus menjadikan proses belajar itu menyenangkan, bahagia, ketawa-ketawa, lucu, seru. Jadi kalaupun misalnya anaknya nggak bisa, ya nggak apa, kita coba tetap bikin itu jadi seru. Kitanya harus sabar-sabar gitu ya. Insya Allah kan yang mengajarkan ibunya ya, maksudnya anak-anak kan juga masih belajar, jadi kita juga harus sabar dengan prosesnya mereka. Kalau misalnya anaknya nggak bisa-bisa gimana, ya kita sabar. Kalau kita nggak bisa sabar gimana, mending kita tidak usah ngomong apa-apa, apalagi sampai main tangan, main fisik gitu ya. Duh, itu kasihan sekali. Nanti jadi dia punya asosiasi bahwa belajar itu tidak senang gitu. Apalagi kalau proses belajarnya disertai, ayo kamu belajar dong, gini. Wah, tertekan suasananya. Jadi gimana dia bisa suka belajar kalau asosiasi di kepala dia bahwa belajar itu tidak senang gitu. Tapi beda kalau misalnya belajar tuh dibikin lucu. Gimana Bu Mel cara belajar bikin lucu gitu ya. Kalau buat anak SD, karena kebetulan anaknya masih usia dini, jadi saya bisanya kasih contoh buat anak usia dini. Misalnya anak usia dini adalah dibikin, kadang-kadang saya sering gitu, kalau lagi sesi belajar, saya jadi lebah gitu. Kayak atau tadi malam si kecil lagi sebenarnya dia minta sekolah sore, pas pulang dari sekolah dia minta sekolah lagi sama ibunya. Cuman lagi nyiapin ketiduran. Akhirnya ketika tiduran, bangun lebih malam, dia lagi semangat main Lego, jadi nggak mau belajar kan, nggak mau sekolah kan. Jadi gimana cara saya adalah, saya nggak nyuruh dia belajar, tapi saya siapin bahannya gitu yang menarik, tempel-tempel. Terus saya bermain peran deh, karena temanya tentang burung, saya bermain peran jadi burung. Saya bilang cip 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 gitu. Jadi pura-pura jadi burung kecil yang kelaparan, cip cip gitu. Jadi dianya kan jadi tertarik gitu, karena lucu gitu buat dia, ya masa ibuku jadi burung gitu. Akhirnya dia, oh kenapa gitu, dia mendekati, terus dia mau belajar. Sebenarnya intinya adalah belajar berhitung, tapi karena dibuat dengan lucu jadi dia senang. Atau misalnya ibunya pura-pura jadi lebah bzzz, gitu, pasti juga senang. Atau disajikan kalau lebih besar lagi misalnya dari SD gitu ya, disajikan dalam gaya eksperimen gitu ya, misalnya, atau game, atau main game treasure hunt gitu. Saya jadi ingat dulu tuh pernah punya murid
SD. Saya dulu juga guru privat, pernah punya murid SD dan anak ini kayaknya nggak suka belajar sebenarnya. Tapi waktu itu saya mikir gimana ya biar dia semangat belajar sama saya gitu. Jadi saya bikin mainan gitu. Saya sebenarnya belajar tapi saya bikin mainan misalnya. Oke, sekarang kita mau main. Jadi dia sebenarnya belajarnya tentang pengukuran keliling luas gitu-gitu ya. Jadi kamu punya ini nggak meteran atau penggaris? Punya Kak. Gitu. Ya udah, sekarang kita pakai penggaris ini kita coba ukur dulu. Kamu cari benda di sekitar kamu misalnya. Oh ada buku, kita coba hitung yuk berapa panjangnya ya, berapa lebarnya, terus dia ngukur gitu kan. Jadi semangat karena hands on learning gitu. Wah ini berapa nih luasnya segini. Nah luas tuh gini loh. Lalu ini kelilingnya berapa? Jadi disajikan dengan cara yang menyenangkan, praktek, hands-on learning gitu, insya Allah pasti mereka akan senang. Atau misalnya waktu itu saya sempat ingat pernah bikin game buat belajar grammar, karena grammarnya dia susah banget belajarnya. Jadi akhirnya saya saat itu dibikin game. Oke, kita bikin game ya gitu. Atau bikin game apa ya kayak board game gitu. Kayak ulang tangga. Iya, sampai sini. Coba kita buka kartunya. Padahal kartunya tebak-tebakan grammar gitu. Gitu. Tapi karena jadi fun, jadi menyenangkan, jadi dia senang belajarnya. Karena bagaimanapun anak-anak itu kecenderungan di otaknya beberapa waktu yang lalu saya belajar tentang neuroscience gitu ya. Cenderung otaknya itu yang masih lebih banyak berkembang adalah otak reptil, otak prefrontal cortex yang di depan ini yang bisa buat pikir itu yang belum berkembang. Yang mana otak reptil ini yang dia rekam terutamanya adalah kesan gitu. Kesannya dalam artian kesan akan suatu hal. Jadi mungkin dia akan lupa nanti, apalagi kalau anak-anak SD usia dini gitu ya. Mungkin nanti dia akan lupa poin-poin pembelajarannya, tapi yang akan sangat melekat dalam diri dia adalah kesan akan hal tersebut. Makanya jangan sampai anak itu punya asosiasi bahwa belajar itu tidak menyenangkan, karena itu akan kebawa nanti. Ngebongkarnya bisa insya Allah, tapi memang harus effort lebih buat ngebongkar keyakinan yang tersimpan di alam bawah sadar, di otak reptil itu unconscious mind jadinya ya. Alam bawah sadar itu harus dibongkar lagi. Nah, kita harus berusaha bagaimana. Dari kalau seperti yang di awal tadi, bagaimana kalau dari awal kita berpikir bahwa belajar itu menyenangkan dari kitanya, sehingga kita akan berusaha menghadirkan proses belajar itu sebagai proses yang menyenangkan, yang lucu, yang seru. Jadi insya Allah kalau anak-anak itu punya asosiasi di kepala dia bahwa belajar sama dengan bahagia, belajar sama dengan senang-senang sama ibu, insya Allah membuat anak jatuh cinta sama belajar itu tidak akan sulit, karena memang fitrah mereka adalah fitrahnya untuk belajar. Gitu kurang lebihnya dari saya. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian. Kalau bahasa Belandanya adalah bedang en tot ziens, artinya terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum menutup sesi kali ini, mungkin saya ingin membuat sebuah closing statement bahwasanya ketika kita mengingat bahwasanya belajar itu adalah jati diri, ya saya lebih suka mau nyebutnya jati diri kita sebagai seorang Muslim gitu, untuk iqra, untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa mencari ilmu, itu adalah kewajiban, tapi kewajiban yang menyenangkan gitu ya. Insya Allah kita semoga dari dirinya kita dulu. Jadi kalau kita mau ngomongin anak suka belajar, kitanya diri harus berubah. Karena berubah itu mengubah. Ketika kita pengen mengubah anak, dirinya dulu dirubah. Ketika kita bisa mengubah diri bahwa kita punya pemikiran bahwa belajar itu menyenangkan, belajar itu seru, dan kita juga menghadirkan proses belajar yang seru dan menyenangkan di rumah, insya Allah anak-anak akan mudah untuk mencintai belajar setelahnya. Oke, sekian dari saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di grup WhatsApp besok. Oke, dadah.